Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpadila Agustin Sumaryono, NIM 112210942. Di sini saya akan menjelaskan kelayakan usaha restoran dadar beredar dari aspek pasar, keuangan, dan operasional. Perkembangan sektor kuliner di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Usaha kuliner kini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok, tetapi telah juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bidang makanan dan minuman yang bermunculan di berbagai daerah di tengah persaingan yang semakin ketat. Setiap pelaku usaha perlu memastikan bahwa bisnis yang dijalankan memiliki tingkat kelayakan yang memadai agar mampu bertahan dari berkembang di pasar. Dadar beredar by Babi Kabita merupakan sebuah brand kuliner kreatif yang gagas oleh komedian ternama Indonesia Babi Kabita sebagai bentuk ekspresi kecintaannya terhadap dunia kuliner Nusantara. Usaha ini berdiri dengan semangat untuk menghadirkan makanan sederhana yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, yaitu telur dadar, namun dikemas dengan konsep modern, unik, dan penuh inovasi. Dadar beredar hadir sebagai restoran cepat saji yang berfokus pada olahan telur dadar dengan berbagai variasi rasa, topping, dan saus khas yang dikembangkan secara kreatif agar sesuai dengan selera masyarakat luas. Aspek pasar. Restoran dadar beredar menerapkan pendekatan marketing mix atau up. Dari sisi produk, restoran ini mengutamakan kualitas, rasa, dan inovasi menu seperti dadar sambal matah, dadar keju mozzarella, dan dadar gulung pedas manis. Dari sisi harga, kompetitif dengan kisaran sampai dengan Rp15.000 sampai Rp25.000 per porsi, sesuai dengan daya beli target pasar. Dari sisi tempat, pemilihan lokasi di kawasan ramai, akses mudah menjadi nilai tambah. Sedangkan dari sisi promosi, usaha ini aktif melakukan kampanye digital, potongan harga bagi pelanggan setia, serta kerjasama dengan layanan pesan antar daring. Aspek keuangan. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan rata-rata 80-100 porsi per hari dengan harga rata-rata Rp20.000 per porsi. Dengan demikian, estimasi pendapatan kotor per bulan berkisar 40 juta hingga 60 juta. Setelah dikurangi biaya operasional bulanan, diperoleh laba bersih sekitar 15 juta sampai 20 juta per bulan. Berdasarkan proyeksi tersebut, titik impas atau break even point diperkirakan tercapai dalam waktu 6-7 bulan setelah beroperasi dan dengan tingkat laba bersih yang stabil dan arus positif. Aspek operasional. Kegiatan utama restoran dadar beredar meliputi proses pengadaan bahan baku, produksi menu, dan pelayanan pelanggan. Proses pagi dari pemasak lokal dilanjutkan dengan persiapan dan pengolahan bahan untuk menu harian. Setiap menu disajikan berdasarkan kepesanan langsung pelanggan atau mode to order untuk menjaga estimasi rasa dan kesegaran makanan. Restoran ini telah memiliki standar operating procedure atau SOP yang mengatur kebersihan dapur, waktu penyajian maksimal 10 menit per pesanan, serta standar kebersihan alat masak dan peralatan makan. Kelayakan keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis dari 3 aspek utama, yaitu pasar, keuangan, dan operasional, dapat disimpulkan bahwa usaha restoran dadar beredar secara umum layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dari aspek pasar, restoran ini memiliki peluang besar dengan target konsumen yang jelas dan strategi promosi yang efektif. Dari aspek keuangan, yang stabil dengan waktu laba menunjukkan potensi keuangan yang stabil dan waktu pengembalian modal yang relatif
cepat. Sementara dari aspek operasional, kegiatan produksi dan pelayanan berjalan efisien serta didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan bahan baku yang berkualitas. Kesimpulannya, berdasarkan analisis aspek pasar ke kalangan dan operasional restoran Dadar Bredar by Babi Kabita dinilai layak dijalankan dan dikembangkan. Dari segi pasar, usaha ini memiliki peluang besar dengan konsep kuliner yang inovatif dan strategi pemasaran digital yang efektif. Aspek kalangan menunjukkan kondisi stabil dengan proyeksi keuntungan yang menjanjikan, sedangkan operasionalnya berjalan efisien berkat SDM terpitlah dan sistem pengolahan yang baik. Secara keseluruhan, Dadar Bredar berpotensi menjadi contoh sukses bagi pengembangan usaha kuliner lokal di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.